Perkenalkan, nama saya Nova Maria Magdalena Utasoid dengan NIM 2213342027. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang pengenalan K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari standar kelulusan atau SKL. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Secara etimologi, kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kuriri yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Yang kedua, definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mengacu sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Yang ketiga, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang keempat, dasar penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Yang ketiga, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Yang keempat, landasan empiris. Dewasa ini kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda. Yang kelima, karakteristik kurikulum 2013. 1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. 2. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. 3. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Keempat, menekan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. 5. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep, generalisasi, topik, atau suatu yang berasal dari pendekatan disciplinary based curriculum atau content based curriculum. 6.
Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. 7. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi. Yang keenam, komponen kurikulum 2013 pada sekolah menengah pertama atau SMP. A. Tujuan pendidikan. B. Struktur program dan muatan kurikulum. C. Kalender pendidikan. D. Silabus. E. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Implementasi kurikulum 2013. A. Dari segi pemahaman dan pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang simpel dan praktis karena menjadi sebuah kurikulum penyempurna pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang masih menitik beratkan kepada kompetensi yang diutamakan. C. Dari segi media pembelajaran, hambatan yang sering terjadi pada media yaitu minimnya keamanan melihat tata letak sekolah yang jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga pihak sekolah masih enggan untuk menjadikan media pembelajaran pada setiap kelas seperti halnya LCD. D. Dari segi metode pembelajaran, dalam hal metode pembelajaran siswa masih kurang terbiasa dengan metode pada kurikulum 2013. Siswa masih perlu menggunakan metode ceramah karena disebabkan oleh beberapa faktor bakat, minat, kebiasaan, latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar siswa itu sendiri. E. Dari segi penilaian, dalam hal segi penilaian memang semua tiga ranah domain atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Akan tetapi, tingkat kesulitan pada guru adalah kurangnya memahami cara penilaian pada kurikulum 2013 karena masih sangat memerlukan diklat dan pelatihan dalam hal khusus penilaian. Baik, kesimpulan dari hasil materi saya tentang pengenalan ke-13 yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari standar kelulusan atau SKL. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik dan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 ditetapkan menjadi alat penyelenggara pendidikan pertama kali pada tahun ajaran 2013-2014 sebagai suatu konsep kurikulum baru. Kurikulum ini tidak dapat diterapkan dengan universal dan cepat, sehingga masih sedikit sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Berlakunya kurikulum 2013 merupakan sebuah pembaruan dalam sistem pendidikan. Pembaruan dalam sistem pendidikan disesuaikan dengan tuntutan terhadap aspek kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tuntutan terhadap segala aspek kehidupan memunculkan tuntutan terhadap pembaruan sistem pendidikan. Pembaruan sistem pendidikan diantaranya adalah adanya pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum yang memperhatikan keberagaman peserta didik dan potensi daerah. Penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku nasional dan daerah dengan memperhatikan kondisi setempat. Sekian dari hasil materi tentang penjelasan pengenalan ke-13 yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah yang saya jelaskan tadi, saya minta maaf. Terima kasih.